Oke, begini teman-teman, karena apa, dalam penentuan dosen pembimbing ini kan gini, karena selama ini sistemnya adalah teman-teman nyari dulu gitu ya, terus kemudian, menghubungi prodi, baru nanti kami akan membagi dosen pembimbing sesuai dengan tempatnya, gitu, sesuai dengan kompetensinya. Biasanya, ada beberapa dosen yang diperbantukan ke PIO terutama gitu ya, contoh saya itu juga diperbantukan ke PIO, gitu. Jadi nanti mungkin, ke depannya akan ada beberapa dosen yang tidak sesuai dengan kompetensi, gitu. Terus kemudian, eee, magang ini akan berkaitan dengan, skripsi kalian, karena nanti pembimbing magang dan pembimbing sempro itu adalah orang yang sama, gitu. Jadi, akan ada kemungkinan, eee, apa namanya, perbedaan kompetensi nantinya, gitu. Terus, jadi setelah teman-teman mendaftar, teman-teman dapat tempatnya. Nah, penentuan dosen pembimbing akan dilaksanakan tiap tanggal 25 setiap bulannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mulai magang di bulan Juni gitu ya, maka atau mulai magang di bulan-bulan Juni, maka penentuan pembimbing akan keluar di tanggal 25 Juni tersebut. Jadi jadi kami akan membagi beberapa batch Juni, Juli, Agustus. Asumsi kami Agustus itu sudah selesai, sudah tuntas semua, teman-teman sudah dapat tempat magang semua gitu ya. Sehingga ya tiap bulan akan ada satu batch. Dan deadline terakhir penentuan batch itu akan kami laksanakan tiap tanggal 23. Jadi, tanggal 23 jam 12 malam gitu ya, kami akan menutup, eee, pendaftarannya terlebih dahulu. Tanggal 24 kami akan proses gitu ya, atau nanti kami akan melihat dari tanggalnya. Dan 23, 5, 9 itu terakhir gitu ya, 24 kami proses, 25 publish. Kalau, "Pak, saya kemarin setor tanggal 24," ya akan dimunculkan bulan selanjutnya gitu ya. Kalau misalkan kalian setornya bulan 24 Juni gitu ya, ya penentuan dosen pembimbing kalian akan keluar di bulan Juli gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman mengatur gitu ya, gitu. Nah, selanjutnya ini, nanti untuk linknya akan kami perbaiki dulu gitu ya. Pramagang masih melakukan pengajuan kepada instansi magang dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, gitu ya. Tanyakan PKS kepada pihak tujuan, apakah memiliki format PKS tersendiri atau tidak, gitu. Kemudian selanjutnya mendaftar melalui pendataan awal, fakultas nanti link akan kami update. Nanti saya akan menghubungi salah satu perwakilan dari angkatan 2021 ya, nanti. Melakukan magang sebelum atau selambat-lambatnya awal semester 7. Jadi bulan Agustus adalah terakhir kalinya teman-teman bisa mulai. Setelah itu akan kesulitan, gitu ya. Karena pelaksanaannya kurang lebih sekitar 5 bulan, gitu. Ketika semester 7 dimulai, teman-teman diharapkan mendaftar di kampus Merdeka UM ACID. Jadi ada 2 kali pendaftaran, baik itu di fakultas ataupun di universitas. Di fakultas untuk penentuan dosen pembimbing, di universitas untuk teman-teman mendapatkan konversi. Kalau misalkan teman-teman nanti di semester 7 punya daftar kampus Merdeka UM ACID nggak daftar gitu ya, maka mohon maaf kami tidak bisa mengakui kegiatan ini sebagai kegiatan MPTM dan dianggap sebagai magang reguler, gitu. Konsekuensinya adalah teman-teman molor kuliahnya, seperti itu. Terus, untuk pelaksanaan gitu ya, melakukan pembimbingan sekurang-kurangnya 12 kali gitu ya, pembimbingan dapat, secara luring ataupun daring, perhitungan bimbingan melalui media elektronik adalah 1 kali bimbingan, sama dengan 1 kali adanya umpan balik atau feedback. Jadi, bimbingan itu dihitung kalau sudah ada feedback-nya, teman-teman. Perhitungan bimbingan tatap muka adalah 1 kali bimbingan, dengan durasi yang memadai. Mendampingi mahasiswa menyusun program, dosen pembimbing juga memastikan mahasiswa dapat melaksanakan program sesuai alokasi waktu. Dosen pembimbing memastikan bahwa mahasiswa melakukan magang sesuai dengan konsep teori dan kode etik psikologi. Teman-teman kalau misalkan nantinya kesulitan untuk mendapatkan akses data gitu ya, tolong sampaikan kepada dosen pembimbing, agar beliau bisa mengarahkan gitu ya. Karena terkadang teman-teman akan mendapati fenomena kesulitan untuk, eee, me
mendapatkan beberapa jenis data yang sifatnya konfidensial gitu. Sekalipun kita sudah meyakinkan bahwa tidak ada kecenderungan untuk penyalahgunaan dan sebagainya gitu ya. Biasanya ada beberapa tempat yang tetap keberatan gitu ya. Dosen pembimbing memberikan penilaian secara objektif terhadap perilaku, sikap, dan pelaksanaan tugas mahasiswa dalam melaksanakan magang. Formnya sudah kami siapkan. Untuk MONEV, gitu ya, monitoring evaluasi, teman-teman selain tadi ya mendaftar di kampus Merdeka, teman-teman akan nanti di kampus Merdeka juga akan mengisi logbook harian, gitu ya. Jadi logbooknya konsepnya tiap hari, gitu. Yang wajib diisi selama kegiatan magang berlangsung. Dosen pembimbing dan pembimbing lapangan memantau serta mengarahkan mahasiswa magang selama pelaksanaan. Dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengajukan surat tugas pembimbingan melalui SIAKAT pada minggu ke-9 dan 10. Dosen pembimbing melakukan monitoring evaluasi dengan mengisi form monitoring evaluasi di SIAKAT dosen gitu ya nantinya, dan mengunggah form monitoring evaluasi ke laman kplnondik.um.ac.id. Oh ya, teman-teman nanti untuk luaran juga ada beberapa, dan itu juga diunggah di KPL Nondik ya. Oke, untuk lanjutan, mahasiswa melakukan pendaftaran di kplnondik.um.ac.id pada minggu ke-16 sampai 17 dari semester 7. Ya, ini teman-teman aturan yang ada ini adalah aturan yang masih digunakan di tahun kami masih mengacu di aturan tahun lalu, ya. Jadi kalau nanti ada perubahan, kami akan informasikan di grup, gitu ya. Atau nanti saya minta satu kontak yang jadi koordinator angkatan, gitu ya. Ketua angkatan mungkin nanti silakan menghubungi saya, nanti saya akan simpan dan saya akan bagikan informasi secara berkala. Ya. Nah, ini pendaftaran KPL Nondik di minggu 16 sampai 17, terus kemudian penjadwalan sidang dilaksanakan pada minggu ke-18 dan 19. Jadi memang magang itu jauh lebih panjang daripada semester reguler, teman-teman. Kalau semester reguler cuma untuk di 16 minggu, kalau magang sampai 20 minggu. Gitu. LP3 menerima surat tugas penguji seminar hasil magang yang terdiri dari dosen pembimbing serta satu dosen penguji atas usulan dari prodi. Nanti, tapi kalau selama ini ada yang biasanya diuji oleh dosen pembimbing sendiri, ada juga yang mengundang dosen lain. Dosen pembimbing dan dosen penguji melakukan penilaian hasil magang, terus kemudian hasil laporannya nanti diunggah di kplnondik.ac.id. Nah, untuk penanggung jawab dari tim MBKM, dari klinis ada Bu Femi, dari perkembangan ada Bu Ulfa, dari pendidikan ada Bu Meli, tapi sementara Bu Meli masih cuti ya, nanti teman-teman bisa menghubungi saya juga. Untuk pendidikan saya akan cover dulu. Iyo ada di Bu Gebi kebetulan ada di grup sini. Dan yang terakhir di sosial teman-teman bisa ke saya juga gitu untuk koordinasi terkait dengan proses magang ini. Ketentuan luaran, nah luarannya ini karena bebannya setara dengan 20 SKS teman-teman, maka luarannya juga atau tanggung jawabnya juga banyak gitu ya. Ini ada artikel pengabdian sebagai pengganti KKN, ada laporan magang dan video pengalaman. Jadi memang kalau laporan magang ini sesuai dengan format yang ada, selama ini psikologi masih menggunakan format laporan magang gitu ya. Karena tuntutan prodi itu berbeda dengan tuntutan yang ada di universitas. Maka kami akan menggunakan tuntutan yang lebih spesifik, tuntutan yang lebih kompleks, yaitu ada di tuntutan fakultas. Ya, terus kemudian artikel pengabdian ini sebagai pengganti KKN, jadi gini teman-teman, ketika teman-teman melakukan kegiatan magang ini kan, kalian akan menemukan sebuah fenomena yang mungkin bisa saja itu diintervensi di masyarakat. Misalkan, kalian menemukan bahwa input dari pegawai di sebuah perusahaan itu kualitasnya sangat rendah. Dan setelah kalian cari tahu, ternyata memang karena faktor utama masyarakat kerja itu adalah pekerja yang berasal dari masyarakat setempat. Di wilayah tersebut didominasi oleh wilayah pertanian. Jadi kalau misalkan waktunya panen gitu ya, mereka lebih ngutamain untuk panen daripada untuk kerja di pabrik. Nah, kondisi seperti ini, ketika kamu melihat berarti mungkin bisa saja kamu ada ide nih, gimana kalau misalkan rekrutmennya tidak hanya pada masyarakat setempat atau tidak hanya pada
apa ya, warga-warga setempat atau mereka yang berdomisili di kota yang sama. Nah, kamu bisa juga, ya udah, oke, dengan spesifikasi yang ada, kebutuhan pendidikan yang seperti apa, oke, saya mau misalkan mensosialisasikan perusahaan ini di kabupaten sebelah, di kota sebelah. Nah, itu juga bisa sebagai kegiatan KKN, teman-teman. Untuk misalkan kalau kalian ke SMK atau ke SMA atau ke SMK ya kalau kerja ya orientasinya. SMK misalkan, ya sudah berarti kalian, mengembangkan untuk, pengetahuan karir atau perencanaan karir pada siswa SMK gitu ya. Itu sebagai, eee, kalian punya masalah di perusahaan, tapi kalian menyelesaikannya di sektor masyarakat. Nah, itu bisa sebagai pengganti KKN atau artikel pengabdian. Artikelnya nanti akan melihat dari formatnya, eee, Karinov, jurnal Karinov punyanya UM, gitu ya. Laporan magang tadi sudah, artikel pengabdian sudah, video pengalaman ini singkat aja, jadi kalian bercerita tentang pengalaman kalian selama magang seperti apa yang kalian rasakan, apa yang kalian, dapat selama selama magang, dan waktunya mungkin kurang lebih sekitar 4 sampai 5 menit. Jadi memang jatuhnya video singkat, ya. Oke, selanjutnya ketentuan laporan magang ya ini ya, menyesuaikan situasi lapangan, kalau memungkinkan dorong untuk pengembangan implementasi dan kajian masalah. Apabila tidak diberi kesempatan, pertimbangan menyusun perencanaan kegiatan hingga modul pelatihan atau menyusun dokumen seperti kamus kompetensi. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ketemu masalah yang, apa namanya, ya tadi yang seperti saya sampaikan, teman-teman tidak punya akses atau dibatasi aksesnya gitu ya, teman-teman bisa menyusun beberapa hal ini gitu ya, perencanaan pelatihan atau modul pelatihan atau bahkan kamus kompetensi. Pengganti KKN diterapkan pada masyarakat non-industri. Jadi kalau misalkan kalian menerapkan ke internal perusahaan itu tidak termasuk ya teman-teman ya. Atau misalkan kalian, perusahaan itu punya CSR, kalian sebagai motor dari CSR itu boleh gitu. Alternatif, nah ini alternatif ikut, CSR perusahaan. Oke, mungkin untuk sosialisasi, sekian aja. Untuk paket konversi akan saya present sebentar. Oke, oke, baik. Untuk selanjutnya terkait dengan sidang dan, panduan ujian hasil nantinya, gitu ya, harapannya seperti apa. Jadi nanti sidang alasannya karena standarisasi mutu pendidikan, evaluasi kegiatan, sama evaluasi paket. Jadi memang karena ada masalah tadi ya teman-teman, bisa saja kalian akan mendapati kondisi yang berbeda, gitu. Sehingga mungkin saja paketnya akan dirubah, gitu ya. Yang awalnya mungkin kalian berorientasi ke bio gitu ya, tapi jatuhnya malah dapat sosial gitu, itu bisa banget. Sehingga perlu diadakan sidang sebagai upaya recheck kegiatan dengan paket konversi yang diberikan, perlu pemahaman mengenai CPMK, mata kuliah yang dikonversi sebagai bahan diskusi dengan mahasiswa selama sidang. Nah, ini untuk paket-paketnya, paket konversi bio ada MSDM, psikologi komunikasi, lintas budaya, teori organisasi, perilaku konsumen, engineering, KKN integratif, dan PKL. Terus kemudian untuk, ini sosial gitu ya, ada Propsos, komunikasi, lintas budaya, kelompok, urban, politik, integratif, dan PKL. Kemudian untuk pendidikan yang mungkin, teman-teman di sekolah gitu ya, atau nanti misalkan teman-teman memutuskan untuk tidak ikut MBKM magang, saya ikut mau asistensi mengajar Pak, silakan. Gitu ya. Kami akan berikan paket, konversi pendidikan dengan konversi pembelajaran konstruktivis, manajemen pendidikan ramah anak, metode pengajaran komprehensif, komunikasi, pendidikan khusus dan inklusi, KKN integratif, KPL, dan psikologi lintas budaya. Kemudian untuk paket konversi pendidikan MSIB, kami akan berikan kognitif, pembelajaran konstruktivis, manajemen pendidikan ramah anak, komunikasi lintas budaya, pengasuhan dinamika keluarga, KKN integratif, dan PKL.
Selanjutnya untuk yang klinis, psikologi klinis dan Kesmen, kesehatan mental, psikologi kesehatan, komunikasi, rehabilitasi psikologi, klinis kontemporer, KKN, sama KPL. Kemudian untuk perkembangan, ini perkembangan paketnya agak banyak gitu ya. Komunikasi lintas budaya masih, pengasuhan dinamika keluarga, KKN, manajemen pendidikan ramah anak, problematika intervensi ABK, dan psikologi bermain. Sedangkan untuk teman-teman misalkan ada yang ke panti werda gitu ya, atau panti lansia, ini paketnya nanti yang berbeda adalah di sosioantropologi, problematika dan intervensi dewasa, perkembangan dewasa, dan usia lanjut. Jadi memang paketnya kami sesuaikan, alhamdulillah, dengan eh, kondisi yang ada di lapangan, gitu ya. Sebentar. Oke. Nah, mungkin juga teman-teman ada yang minat ke perkembangan tapi non intervensi jatuhnya gitu ya. Jadi tidak memberikan intervensi baik pada anak ataupun pada dewasa lansia, gitu ya. Jadi paketnya sedikit lebih sedikit gitu ya. Ada di teori perkembangan manusia, sosioantropologi, perkembangan diri. Dan yang terakhir, kalau teman-teman misalkan magang yang non linear gitu ya, atau misalkan teman-teman memilih untuk Pak, saya mau ikut MSCV kementerian, Pak, gitu ya. Tapi kemudian kalian tetap apa? Kalian milihnya Microsoft gitu ya. Atau milihnya di instansi lain yang kaitan dengan psikologi gitu ya. Ya, paketnya akan kami berikan ini. Perilaku konsumen, teori organisasi, perilaku organisasi, komunikasi, konsumen, integratif, KPL, lintas budaya, kelompok, dan etika profesi. Gitu. Nah, ini mungkin Bu Gebi ada tambahan terkait dengan ini ya, ketentuan khusus ini untuk teman-teman yang PIO, mohon diperhatikan karena ada spesifikasi yang lebih mendalam kalau kita berbicara tentang PIO. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Oke, teman-teman, suara saya jelaskah? Oke. Nah, untuk PIO itu kita berbeda. Jadi PIO itu punya proyek-proyek yang harus dijalankan karena konversinya itu kan mata kuliahnya ini ya. Ada apa tuh mata kuliah MSDM dan segala macam. Jadi kalian di sana selain mengikuti kegiatan-kegiatannya perusahaan, kalian juga harus melakukan proyek-proyek tertentu. Yang pertama adalah mempelajari bisnis proses gitu, dan itu tertuang di laporan di awal, bisnis proses perusahaannya seperti apa. Kalian harus membuat bagian bisnis proses. Yang kedua adalah kalian harus melakukan need analysis. Jadi melakukan analisis OTP, Organizational Task Person, di sana. Atau kalau organizational task person tidak memungkinkan, menggunakan teknik lain seperti knowledge and skill analysis atau job and task analysis, seperti itu. Kemudian dari need analysis itu kalian harus membuat intervensi. Intervensinya bisa pelatihan, bisa apapun sesuai dengan hasil need analysis yang kalian dapatkan. Setelah kalian membuat need analysis, kemudian membuat intervensi. Intervensi ini bisa diterapkan kalau diperbolehkan, atau kalau tidak diperbolehkan maka membuat rancangannya saja berupa modul seperti itu. Setelah itu kalian juga harus melakukan analisis ergonomika karena ada konversi di mata kuliah ergonomika. Jadi kalian harus menganalisis terserah apa saja, K3 boleh, penerapan apapun boleh, K3 di pekerjaan atau ergonomika di pekerjaan boleh, terserah gitu kan. Kalian harus menganalisis ergonomika, lalu kemudian dilihat evaluasinya seperti apa, lalu misalnya ada kekurangan, saran apa yang bisa kalian berikan. Lalu yang keempat adalah yang KKN tadi gitu. Dan KKN ini sifatnya tidak boleh di dalam tempat kalian magang. Jadi harus di luar. Nah, kalau misalnya kalian ada program dari tempat magang untuk melakukan sesuatu hal gitu ya, misal bisa
penyuluhan kayak bisa training kayak atau apapun itu di luar karyawan, kalian boleh memasukkan itu di KKN, tapi kalau tidak ada, maka kalian harus melakukan itu di luar tempat perusahaan. Jadi bedanya project KKN gitu ya sama project PIO. Kalau KKN subjeknya tidak boleh karyawan atau tidak boleh orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, harus di luar. Nah, itu tugas-tugas untuk PIO. Oh, sama satu lagi, mengukur kepuasan pelanggan. Nah, karena ada konversi juga kan ke teori perilaku organisasi TPO. Seperti itu. Nah, jadi kalian harus mengukur kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini bisa eksternal, bisa juga internal. Nah, kalau kalian tidak bisa reach out yang eksternal, kalian melakukan teori analisis kepuasan pelanggan di internal, yaitu ke karyawan gitu. Seperti itu, di mana kalian harus mencari kuesionernya sendiri dan segala macam mana yang cocok. Nah, itu untuk tugas-tugas di psikologi industri organisasi yang kemungkinan berbeda dengan peminatan lain. Seperti itu. Terima kasih Bapak Angga. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk sosialisasi MBKM pada pagi hari ini, pada siang hari ini gitu ya. Terus kemudian untuk penentuan batch dan sebagainya nanti akan dihandle oleh eh, Bu Femi gitu ya. Tapi teman-teman sudah tahu jadwalnya, tanggal 23 terakhir, 24 kami proses, 25 kami rilis, dan itu akan terjadi tiap bulan. Jadi sampai bulan Agustus kami akan merilis data magang tiap bulannya. Jadi kalau misalkan ada yang mulai teman-teman mau mulai sekitar bulan Mei gitu ya, silakan. Tapi nanti gini teman-teman, eh, konsekuensinya adalah pertama, sebenarnya kami sangat tidak menyarankan untuk dimulai sebelum semester 7 berjalan. Gitu. Kenapa? Karena eh, kalau misalkan teman-teman mulai di semester antara atau semester bulan Mei sampai bulan Agustus, akan ada kemungkinan bahwa eh, ada perubahan aturan untuk kegiatan itu. Jadi memang sangat mungkin terjadi adanya perubahan itu. Sehingga teman-teman akan sedikit kesulitan gitu ya kalau misalkan ada perubahan yang sifatnya mendadak. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, secara administratif teman-teman magang itu tidak diakui karena secara administratif diakui pada semester 7 ya. Jadi mohon dipertimbangkan betul. Tapi kalau misalkan pertama kalian diminta oleh tempat magangnya untuk mulai lebih awal gitu ya. Karena ada kegiatan-kegiatan khusus, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin terjadi di bulan-bulan atau waktu-waktu tertentu gitu ya. Itu eh, biasanya memungkinkan untuk mulai lebih awal. Bahkan di tahun kemarin itu ada satu orang yang mulai magang pertama kali itu di pekan UAS gitu. Jadi itu mungkin terjadi. Terus kemudian tadi tempatnya meminta, terus kemudian ya ada kelebihannya kalau misalkan teman-teman memilih untuk magang dengan skala risikonya ya, tentu saja dengan skala risiko yang ada, teman-teman bisa punya waktu lebih luang untuk menyelesaikan proposal skripsi. Itu memang keunggulannya kalau teman-teman mulai dari awal. Tapi kalau misalkan ada perubahan aturan, itu yang paling terkena paling keras biasanya adalah mereka-mereka yang mulainya lebih awal. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, Karisma, silakan. Baik, terima kasih Pak Angga. Sebelumnya mohon izin untuk bertanya. Tadi kan udah disebutkan ya Pak terkait konversi-konversi mata kuliahnya itu. Tapi kebetulan pada tulisannya tahun 2020. Dan di situ saya notice juga kalau misalkan kebanyakan dari mata kuliah yang ada di konversi itu adalah mata kuliah yang mungkin udah kita ambil di semester ini maupun semester-semester sebelumnya. Nah, pertanyaan saya, apakah nilai tersebut menjadi nilai baru atau menjadi nilai yang tersubversi ke nilai yang lama begitu Pak? Oke. Baik, jadi memang karena pilihan paket itu sampai 20 teman-teman, maka konsekuensinya adalah eh, ada beberapa mata kuliah yang kami jadikan paket mengulang gitu ya. Jadi nilainya akan mengikuti nilai baru.
Seperti itu. Jadi kalau misalkan nilainya masih B, B+, itu mungkin naik kurang lebih 1 tingkat atau bisa sampai A bahkan. Sesuai dengan hasil ini kalian. Selain itu juga pilihan paket tadi udah, ya jatuhnya perbaikan nilai sih nantinya. Gitu. Semoga terjawab. Baik Pak, berarti kalau misalkan terkait yang udah lama atau udah pernah diambil itu kan jadinya masuk ke SKS yang udah pernah diambil juga ya Pak jumlahnya. Oh iya, Berarti yang lama nanti waktu akreditasi, waktu yudisium akan dihapus. Gitu. Akan menggunakan nilai terakhir. dan mungkin mohon izin untuk bertanya satu lagi Pak. Kalau misalnya dari mata kuliah tersebut di mata kuliah reguler sebelumnya misalnya udah dapat maksimal gitu ya Pak. Misalnya A, tapi misalnya di magang nanti misalnya amit-amitnya dapat lebih jelek gitu, itu kira-kira bagaimana ya? Nilainya akan mengikuti nilai terbaru, Mas. Jadi sebisa mungkin jangan sampai bermasalah dengan tempat magang deh. Gitu. Baik Pak Angga, terima kasih banyak. Oke. Jadi teman-teman mungkin sebagai catatan juga, tolong nanti ketika di tempat magang, ikuti aturan yang di tempat itu, kalian harus bertanggung jawab kepada supervisor kalian, gitu ya. Bukan kepada pihak lain yang terkait dengan supervisor. Datang sesuai aturan jam kerja yang ada di tempat sana. Kalau misalkan mulai dari jam 7:30 nih, kalian 7:30 harus sudah hadir, gitu ya. Jangan terlalu sering terlambat juga. Itu sih mungkin tambahnya. Silakan buat teman-teman yang mau menambahkan atau mau bertanya silakan. Salsabila, oke silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mau nanya Pak, jadi kan ada program yang magang mandiri sama yang MSIB Pak. Misalnya kita daftar MSIB, tapi kita juga cari tempat magang mandiri. Itu kan pengumuman MSIB kan pasti lama ya Pak, tapi kita udah ngajuin tempat magang mandiri. Itu solusinya seperti apa ya Pak? Kalau yang dari angkatan 20 kemarin mungkin ada yang daftar MSIB tapi juga udah cari tempat magang mandiri Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Untuk magang ini yang MSIB biasanya pengumuman terlebih dahulu daripada penutupan magang mandiri. Jadi yang tahun kemarin itu kalau misalkan tidak diterima di MSIB masih bisa dapat tempat mandiri. Gitu. Oke, clear ya? Pak, izin bertanya lagi. Misalnya kita udah ngincar tempat magang mandiri, kita udah nge-apply tapi kita masih nunggu MSIB tuh gimana Pak? Mending salah satu dulu deh ya. Gitu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Angga. Oke, sama-sama. Oke, Hajaratul Anissa, silakan. Oke, permisi Pak. Saya izin bertanya Pak, terkait ini tadi kan Bapak menyampaikan kalau misalnya bisa dimulai lebih awal gitu. Kalau misalnya kita mau mulai di bulan Mei, itu tadi sempat disampaikan juga nggak terhitung, itu kan sebelum semester 7 ya Pak, itu apakah masih bisa dikonversi, maksudnya masih bisa dianggap itu diakui atau enggak? Terus itu di bulan Mei yang sebelum semester 7, apakah itu udah mulai dibuka buat dosen pembimbingnya? Oke. Baik, informasi pertama. Oh ya, ini tadi ada informasi yang nge-share April ya. Teman-teman MSIB batch 7 sebentar lagi akan dibuka sehingga kemungkinan besar bisa ya pengumuman MSIB sebelum penutupan magang mandiri. Gitu. Oke ya. Terus kemudian tadi terkait dengan apa namanya? Kalau misalkan mulai lebih awal, apakah bisa diakui? Tetap diakui, tapi nanti teman-teman jangan lupa untuk daftar di Kampus Merdeka UMIC ID di semester 7. Gitu. Kalau kalian sudah magang terus lupa daftar ya resiko lah. Gitu. Jadi tidak bisa dapat konversi. Tapi kalau misalkan apa namanya? Teman-teman mendaftar di semester 7 ya insya Allah tidak ada masalah. Gitu. Terus untuk dosen pembimbing tetap berjalan di semester antara tadi. Jadi ketika teman-teman sudah daftar dan kemudian sudah keluar batch pertama misalnya atau batch kedua,
Ya sudah, nanti dosen pembimbing sudah bisa kalian tanya-tanyain untuk diskusi dan lain sebagainya. Gitu. Dan nanti semester 7 baru keluar surat tugas pembimbingannya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih sudah cukup jelas ini. Saya izin bertanya terkait artikel pengabdian juga Pak. Berarti ini artikel pengabdiannya itu artikel ilmiah gitu ya Pak bentuknya? Atau seperti yang Ya, angkatan 20 kemarin? Artikelnya itu artikel ilmiah, kasih gitu boleh? artikelnya tetap artikel pengabdian kok, ngikutin format Karinov. Jadi artikel pengabdian bentuknya sedikit berbeda dengan artikel ilmiah, teman-teman. Tapi dasar teori tetap ada sih. Gitu. Kalau teman-teman sudah dapat propsos gitu ya, problematika sosial, ya harusnya sudah paham bagaimana merancang kegiatan dan melaporkannya. Oke, sebentar aku izin bentar ya buat nyalain lampu. Bu Gebi mungkin bisa bantu jawabin dari pertanyaannya si Yesenia, mungkin habis ini dia mau tanya. Ya, Yesenia pertanyaannya gimana? Oke, Yesenia gimana? Adakah pertanyaan? Ya, gimana? Oke. Jadi Yesenia mau nanya, jadi kan? Iya. Oke, nggak ada. Oh. Ngelihat list yang teman. Oke, baik, silakan. Buat teman-teman ada yang mau bertanya lagi, saya persilakan. Oh, Safari. Yes. Pak, saya izin bertanya dan memastikan mungkin untuk magangnya di luar Malang, di luar daerah Malang itu masih boleh kan ya Pak? Nggak masalah, nggak masalah. Baik, terima kasih Pak. Oh ya, nanti mungkin saya akan memberikan list dari tahun kemarin kali ya, yang apa batch terakhir itu nanti akan saya sampaikan. Oh ya, bentar. 21, saya punya anak bimbingan 21 nggak ya? Di sini adakah yang anak bimbingan PA saya? PA, dapat cari. Karena aku biasanya share informasi dari. Tadi sebenarnya ada resen lagi. Nur Ainina, silakan. Permisi Pak, saya izin bertanya. Ini tadi saya Yesenia Pak. Saya pinjam device-nya teman. Jadi saya izin bertanya, kan sebelumnya di semester 3 itu kan saya sempat ikut PMM ya Pak ya. Nah, terus kan udah ada nilai KKN keluar. Nah, kira-kira ini nanti perlu KKN lagi nggak ya? Perlu pengabdian lagi nggak ya untuk laporan penunjangnya itu atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Kalau nilai KKN-nya udah keluar, sebetulnya gini, karena ini sifatnya gelondongan, Mbak. Ya sama sih kayak kayak apa namanya, PMM pun sebenarnya, PMM, iya karena sudah ada ya. Jadi nanti gini aja mungkin, karena kita tidak mungkin untuk membuat paket terpisah gitu ya, maka mungkin kamu bisa tetap bikin kegiatan juga pada magang kali ini. Itu opsi pertama, gitu ya, opsi paling mudah. Opsi kedua nanti di semester 8, oh ya, jadi di semester 8, oh ya nggak bisa sih, kamu harus tetap ambil mata kuliah. Paket aja, ikutin paket. Gitu. Oke,
Jadi mending tetap bikin kegiatan ke lapangan ke masyarakat. Oke, Oh ada iya lagi kan? Pak, Halo? Oh, oke. Baik, silakan teman-teman ada yang mau bertanya lagi kah? Silakan ditanyakan mumpung eh, bisa menjawab semuanya dan tidak ada yang muncul satu-satu penanyanya. Ya, silakan Asifah. Permisi Kak, izin bertanya, Ya. apakah kalau magang di luar Jawa itu masih bisa ya Pak? Hmm. Dan Di itu luar Jawa, Mas. Hmm? prosedurnya bagaimana ya Pak? Gimana, Bu Devi? Kalau luar Jawa biasanya bau-baunya view, kalau nggak ke Tambang atau kemana. Sebenarnya bisa aja ya, nggak ada masalah Bisa, ya. gak ada masalah, cuman bimbingannya akan full online gitu kan. Seperti itu. Tapi itu perlu dipastikan dulu ya. Biasanya kalau dosen pembimbingnya nggak ada masalah sih gitu. Tapi pembimbingan akan full online karena kan kalian nggak ada kuliah juga kalau tahun kemarin. Jadi full hanya magang aja gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya Khairul Anwar, silakan. Oke Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya mohon maaf tadi karena telat, izin memastikan lagi terkait dengan proyek magang PIO, itu apakah sama ketika kita magang mandiri dan magang MSIB? Terima kasih. Oke, Beda kalau sih. magang, nah beda ya. Oke, monggo Bu Devi. Ya, kalau yang magang yang MSIB itu kan kalian nggak perlu ngerjain semua project itu kan. Kalian full hanya ngikutin program dari tempat kalian magang. Kalau magang mandiri PIO, kita ada program-program yang harus kalian jalankan itu tadi yang terkait dengan konversi gitu. Jadi semua program dari kalian mempelajari proses bisnis sampai need analysis, sampai bikin intervensi atau rancangan intervensi, sampai analisis ergonomika, pengukuran kepuasan konsumen, semua harus kalian lakukan. Kalau magang mandiri kayak begitu. Oke, berarti kalau magang MSIB bakal menyesuaikan tempat magangnya seperti itu ya Ibu? Betul. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Alifi. Iya Pak, terima kasih. Saya mau tanya, kalau misalnya sebelumnya untuk PKL sama KKN-nya itu sudah terkonversi, sudah keluar nilainya itu, tapi harus tetap bikin laporan. Apalagi kalau misal peminatannya mau ngambil dia itu bikin laporan lagi seperti yang dijelaskan sama Bu Devi gitu apa bagaimana? Terus magang lagi juga seperti itu. Gimana? Kamu kok keluar nilainya udah ada gitu ah? Ya, misal sebelumnya itu mengikuti itu Kampus Merdeka, lalu untuk PKL sama KKN-nya itu sudah terkonversi, sudah keluar nilainya. Kampus Merdeka yang apa? Sorry, MSIB. Enggak, kampus mengajar. Kampus mengajar. Oke. Berat. Ya kalau kampus mengajar, asistensi mengajar sama ya. Berarti kan kamu terhitung sudah magang sebenarnya. Ya, tapi kan kalau misal untuk kampus mengajar sendiri nanti kan terkonversinya itu ke pendidikan sama perkembangan. Tapi misalnya saya saat ini mau milihnya itu peminatan PIO seperti itu. Itu tuh Kamu nggak ada mata kuliah yang tertinggal nggak? Nggak ada. Nggak ada, oke. Kamu ikut KM, AM, ya iya. Kamu tetap mengikuti aturan yang ada. Tetap ikuti aturan yang ada.
Kemarin sudah ambil Anajab Iya, semester ini. semester ini? Oh ya, ya udah, ya harus ngikuti dari awal. Tidak ada perbedaan perlakuan. Berarti nanti di semester 7-nya magang sama itu apa mengganti matkul di semester sebelumnya sama sempro gitu, Pak. Mengganti mata kuliah semester sebelumnya. Ya kan waktu itu misal Kak mengikuti kampus mengajarkan di semester 5, jadi dibalas di semester 7 gitu. Lah ya, itu kan hitungannya kan ada mata kuliah yang tertinggal toh Mbak Oh iya. Oh iya. Kalau seperti itu ya kamu nggak usah magang, udah. Yang penting kamu lulus. Kami sangat menyarankan itu, kamu lulus dulu deh. Nanti kalau mau ikut magang, kalau mau ikutin magang nggak bisa sih. Ya cuma ini aja. Apa namanya? Karena kamu ada mata kuliah yang tertinggal itu kan loh. Itu yang jadi masalah. Dan kuliah kan masih tetap berjalan offline. Iya, Pak. Kami tidak merekomendasikan. Kecuali kalau kamu mau agak molor dikit gak apa-apa deh lulusnya gitu ya. Ya udah semester 8 aja ikut MSIB. Itu pun tidak kami rekomendasikan juga ya. Waktu itu kan ada anjuran kalau bisa sidang skripsinya itu mirip sama peminatan yang diambil. Nah, kan kalau saya kan berarti yang terkonversi kan ke pendidikan sama perkembangan. Berarti nanti judulnya atau temanya itu sidang skripsinya tentang pendidikan atau perkembangan gitu, Pak. Jadi gini, Mbak, sebenarnya peminatan itu hanya sebagai fokus belajar. Tapi kalau kamu mau ngambil PIO, ya silahkan, nggak masalah. Gitu. Iya. Kamu tiba-tiba pengen skripsian klinis ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oh iya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya masih ada yang bertanya kan kita tuh? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya teman-teman. Oh iya, Normadian, PPT-nya. Oh iya, saya kirim sekarang deh kalau gitu. Bentar. Paket. Oke, selanjutnya Siska Deria, silakan. Oke, terima kasih Pak Angga. Saya mau izin tanya karena tadi saya agak telat masuknya. Untuk apply yang magang mandiri itu, kira-kira dari FPC sendiri ada minimal nggak Pak untuk apply di beberapa perusahaan gitu? Apakah kita cuma bisa apply di satu perusahaan atau bisa apply di beberapa perusahaan seperti itu? Terima kasih Pak. Satu perusahaan isi 3 orang maksimal gitu ya. Terus satu orang bisa apply berapa perusahaan, bebas sih. Yang penting etik aja lah. Nggak usah banyak-banyak. Kalau diterima semua, disuruh melanjutkan proses, tiba-tiba mundur kan nggak enak juga. Mungkin ya 1 kali daftar 2 atau 3 mungkin itu cukup. Kalau 2 sampai 3 tadi ditolak semua, baru nyari lagi. Gitu ya. Oke, baik. Cukup menjawab. Terima kasih Pak Angga. Oke, sama-sama. Silakan Satria. Oke, baik Pak, terima kasih buat kesempatannya. Mungkin ini saya juga tadi telat, terus mungkin belum sempat dengar beberapa informasi. Mau make share aja Pak yang terkait
lagi-lagi dosen pembimbing itu. Nah, ini kan kalau nggak salah untuk batch 7 MSIB ini udah mulai bukanya itu kalau nggak salah 15 atau 18 April ya Pak. Nah, semisal saya milih mitra magangnya itu udah mulai onboarding atau mulai aktivitasnya di misalkan April, Mei, misalkan Mei tengah atau Mei April. Nah, itu buat dosen pembimbingnya bagaimana ya Pak? Terus apakah kita tetap lakuin aja aktivitas magang yang di mitra tersebut atau bagaimana Pak? Makasih. Oke, kalau untuk MSIB nanti ngikutin sistematika yang ada di pusat ya. Jadi memang berbeda dengan yang ada di fakultas. Gitu. Bahkan di level kementerian gitu ya, ikutin aturan yang ada di sana. Terus kemudian penentuan dosen pembimbing kalau yang kementerian akan diberlakukan berbeda, Mas. Jadi nanti akan ada treatment tersendiri. Gitu. Yang penting lapor diri kalau misalkan diterima di kementerian. Itu aja. Oke Pak, berarti izin konfirmasi buat dosen pembimbing ini terkhusus buat MSIB berarti misalkan diterimanya sebelum dibuka pendaftaran dosen pembimbing langsung konfirmasi gitu ya Pak? Betul. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, silakan. Masih adakah pertanyaan dari teman-teman? Nanti kalau nggak ada, kita tutup meet-nya di 13.10 ya. Silakan, masih ada waktu. Nggak ada pertanyaan lagi kah? Sudah? Kita tutup sekarang aja. Oke, mungkin sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin untuk kesempatan pada siang hari ini bisa saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Mungkin semoga hal ini bisa menjadi modal kalian untuk di semester depan gitu ya. Mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.